Hai semuanya, perkenalkan nama aku Firza Izati Alawiyah. Aku mahasiswa semester 2 dari Universitas Bangka Belitung dengan jurusan Ilmu Hukum. Jadi aku tuh di sini mau bicara santai aja sih. Jadi tujuan aku tuh bikin video ini, aku mau ngajak kalian buat bahas topik yang sering kita dengar, tapi mungkin belum benar-benar kita pahami perbedaannya. Kita akan ngobrol tentang hukum antar negara, hukum antar bangsa, hukum internasional. Mungkin ya bagi dari kalian nih ada yang berpikir kayak, bukannya tiga hal ini tuh sama ya? Nah, ternyata nggak sesederhana itu loh teman-teman. Kayak ketiga istilah ini tuh memang saling berkaitan, tapi punya latar belakang yang berbeda dan penggunaannya juga berbeda. Kayak bayangin nih, dunia ini tuh terdiri dari banyak banget negara dengan sistem politik, budaya, kepentingan yang berbeda-beda tentunya. Tapi nih ya, walaupun begitu, mereka tuh tetap bisa bekerja sama, membuat perjanjian, menyelesaikan sengketa, bahkan nih buat menjaga perdamaian dunia. Jadi semua itu tuh tentu tidak berjalan tanpa aturan. Maka di video ini aku bakal jelasin peran hukum tuh bakal muncul di sini. Kita juga akan membahas kenapa sih dulu istilah antar bangsa tuh sering banget digunain. Lalu bagaimana istilah itu bisa berkembang menjadi hukum internasional yang sering kita dengar sekarang ini. Yang tentunya jauh lebih modern dan cukup luas ya. Selain itu, kita akan bisa melihat bagaimana nih hukum antar negara menjadi dasar hukum resmi di antara pemerintahan. Bahkan nih, organisasi dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdiri dan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional. Oke, yang pertama kita bakal mulai dari istilah hukum antar bangsa. Istilah ini berasal dari terjemahan Law of Nations. Salah satu tokoh yang banyak menggunakan konsep ini adalah Emer de Verdel. Pada masa itu, istilah bangsa merujuk pada suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi, hukum antar bangsa berarti aturan yang mengatur hubungan antara bangsa-bangsa dan negara-negara tersebut. Pada abad ke-17 dan ke-18, konsep ini masih sangat relevan. Dunia masih didominasi oleh kerajaan dan negara-negara baru berkembang. Hubungan internasional pun masih sederhana, seperti perjanjian damai, kerjasama perdagangan, dan aturan perang. Pemikiran ini juga dipengaruhi oleh Hugo Grotius yang sering disebut sebagai pelopor hukum internasional. Ia menekankan bahwa meskipun negara berdaulat, tetapi ada hukum yang mengikat mereka berdasarkan kesepakatan dan prinsip keadilan. Namun, istilah ini, hukum antar bangsa ini, sekarang lebih banyak digunakan dalam konteks sejarah, dalam praktik modern. Istilah ini sudah jarang dipakai karena sudah tidak relevan lagi. Oke. Selanjutnya kita bakal bahas tentang hukum antar negara. Dari namanya aja kalian pasti langsung paham nih tentang apa sih istilah ini berfokus. Ya betul banget, istilah ini tuh berfokus pada hubungan antar suatu negara dengan negara lainnya. Jadi, subjek utamanya adalah negara. Contohnya kayak perjanjian batas wilayah, perjanjian perdagangan bilateral, hubungan diplomatik, penyelesaian sengketa antar negara. Jadi konsep ini tuh lebih jelas dan lebih spesifik dibanding antar bangsa yang barusan kita bahas. Tetapi tetap aja sih cakupannya tuh cuman terbatas pada negara. Padahal ya, kalau kita lihat dunia sekarang, hubungan internasional tidak hanya melibatkan negara saja. Ada nih organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia juga memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia. Ada juga lembaga peradilan seperti Mahkamah Internasional atau ICJ yang menyelesaikan sengketa antar negara. Bahkan ya, di perkembangan modern ini, individu juga bisa menjadi subjek hukum internasional. Misalnya kayak kasus kejahatan internasional atau pelanggaran HAM. Jadi, kalau kita memakai istilah hukum antar negara, ini menjadi kurang lengkap untuk menggambarkan kondisi global saat ini. Oke, the next topic.
Oke guys, kita udah masuk ke topik ketiga, yaitu istilah yang paling sering nih digunain saat ini. Ya, betul banget, hukum internasional. Jadi kayak istilahnya tuh istilah yang sering digunain, atau enggak yang famous lah pokoknya saat ini. Jadi kenapa sih hukum internasional ini lebih famous? Karena istilah ini tuh lebih luas, tidak hanya mengatur hubungan antar negara, tapi juga hubungan negara dengan organisasi-organisasi atau hubungan antar organisasi internasional. Bahkan dalam konteks tertentu nih ya, melibatkan individu. Hukum internasional juga mencakup banyak bidang. Contohnya kayak hukum laut, hukum diplomatik, hukum perdagangan internasional, hukum HAM internasional, hukum bahkan nih ya ke hukum humaniter. Jadi cakupannya tuh jauh lebih luas dan lebih kompleks dibanding istilah-istilah sebelumnya yang udah kita bahas tadi. Karena di dunia sekarang nih kan udah sangat amat maju, terus udah sangat amat terhubung nih ya dengan ekonomi global, teknologi, komunikasi, kerjasama lintas negara. Ya, maka dari itu istilah yang dipakai tuh juga harus lebih mencerminkan kompleksitasnya itu ya dong, ya nggak sih? Dan istilah ini yang paling sesuai adalah hukum internasional. Itu sih menurut aku ya. Oke, balik ke pertanyaan awal sebelum aku ngejelasin tentang hukum antar bangsa, hukum antar negara, hukum internasional. Tadi kan pertanyaannya mana yang paling cocok kalau dibandingkan tuh ya. Hukum antar bangsa nih kayak istilah klasiknya lah, kayak lebih ke histori, sementara hukum antar negara tuh kayak lebih sempit. Fokusnya tuh hanya pada negara. Kalau hukum internasional paling luas dan paling modern. Maka istilah yang lebih cocok digunakan untuk saat ini tuh ya menurut aku nih hukum internasional karena dipakai secara resmi dalam dunia akademik. Bahkan digunakan dalam perjanjian dan forum global. Jadi istilah ini tuh kayak mencerminkan perkembangan subjek hukum yang jauh lebih luas dengan kondisi global saat ini. Oke, setelah tadi aku jelasin tentang istilah mana yang lebih cocok digunakan di dunia global sekarang, yang jawabannya tadi ya hukum internasional. Tapi masih ada pertanyaan yang ingin aku bahas nih di video kali ini. Kayak, apakah hukum internasional itu benar-benar hukum atau sebenarnya cuma moral yang nggak mengikat? Nah, di video ini aku bakal bahas secara singkat dan jelas dan semoga bisa dipahami. Yang pertama nih, pertanyaan yang sering muncul nih. Apakah ada yang menganggap hukum internasional itu cuma moral? Kalau kita lihat nih di hukum dalam negeri, ada yang namanya polisi, ada jaksa, ada hakim, dan sanksi yang jelas. Misalnya di Indonesia, ada pengadilan, ada aparat penegak hukum, ada sistem pemaksaan. Nah, di dalam hubungan internasional ini, tidak ada yang namanya polisi dunia yang bisa langsung memaksa negara. Karena itu, sebagian ahli dulu tuh berpendapat bahwa hukum internasional ini ya lemah. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai moral internasional. Pandangan ini tuh muncul karena tidak ada yang namanya pemerintahan dunia. Negara itu berdaulat. Tidak selalu ada sanksi yang ekstensif. Ya kalau negara melanggar, kadang tidak langsung dihukum. Ya, jadi munculnya pertanyaan, kalau nggak bisa dipaksa, apa itu masih bisa disebut dengan hukum? Yang kedua, aku bakal bahas mengapa hukum internasional itu tetap disebut hukum nih ya. Kenapa dia nggak disebut moral aja? Nih, kalau kita sekarang lihat dari sisi lain, menurut pakar hukum internasional yaitu Bapak G.G. Starker, kalau aku nggak salah namanya, hukum internasional itu tetaplah hukum karena memenuhi syarat-syarat hukum, yaitu adanya aturan yang jelas, adanya subjek hukum, adanya hak dan kewajiban,
adanya sanksi, meskipun nih ya dalam bentuknya yang berbeda. Selain itu tuh pada pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan bahwa sumber hukum internasional seperti perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum. Artinya, hukum internasional itu juga punya sistem, sumber, dan struktur yang jelas. Contohnya, negara membuat perjanjian internasional. Dan dalam perjanjian itu, ya tentu saja perjanjian itu mengikat antara negara yang membuat perjanjian tersebut. Nah, jika negara itu melanggar, bisa dibawa ke Mahkamah Internasional atau ICJ di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, hal itu bisa aja nih ada sanksinya, sanksi dari segi ekonomi, ada embargo atau tekanan diplomatik. Memang nih sanksinya tidak selalu hukum nasional. Oke, yang ketiga kita bakal bahas tentang bedanya hukum dan moral. Sekarang kita bedain dulu nih antara hukum dan moral itu sendiri. Jadi, moral adalah aturan yang bersifat baik dan buruk yang tidak selalu memiliki sanksi hukum formal. Sementara hukum adalah aturan yang mengikat dan memiliki konsekuensi jika dilanggar. Kalau hukum internasional hanya moral, maka negara bisa dong bebas melanggar tanpa konsekuensi. Tapi yang kita lihat dan faktanya yang sekarang, negara itu sangat berhati-hati dan sangat takut untuk melanggar hukum internasional. Karena hal itu bisa berdampak pada reputasi internasional. Bahkan hubungan diplomatik, kerjasama ekonomi, stabilitas politik. Jadi ya, walaupun mekanisme penegakannya berbeda dengan hukum nasional, hukum internasional tetap memiliki daya ikat. Dan yang keempat, kesimpulannya menurut aku ya, jadi apakah hukum internasional itu hukum atau hanya sekedar moral? Jawabannya adalah hukum internasional adalah hukum. Karena dia bukan sekedar moral internasional. Memang sih penegakannya tuh berbeda dengan hukum nasional. Tapi ia memiliki aturan, sistem, subjek hukum, dan konsekuensi yang nyata. Justru nih, di dunia yang semakin global, semakin modern, dan tentunya semakin maju, hukum internasional tuh menjadi sangat penting untuk menjaga ketertiban dunia. Karena kalau nggak ada hukum internasional, maka negara itu bisa melakukan hal semena-mena, bahkan bisa merugikan global. Kayak kalau tidak ada aturan nih yang mengikat antara negara-negara secara global, maka mungkin bisa terjadi perang, bisa terjadi genosida, kayak yang mungkin udah ada nih ya, kayak contoh-contohnya di beberapa negara yang negaranya melanggar hubungan internasional seperti itu. Dan kita ini hidup berdampingan. Tentu kita tidak mau yang namanya tatanan dunia itu menjadi kacau balau. Jadi menurut aku hukum internasional itu sangat penting. Sekian, terima kasih. Oke ya teman-teman, berarti setelah aku bahas nih tadi tentang istilah hukum antar bangsa, hukum antar negara, hukum internasional, sama apakah hukum internasional itu hukum atau cuma moral. Jadi dari hal itu kita udah bisa naik satu kesimpulan penting nih. Di antaranya istilah hukum internasional, hukum antar bangsa, dan hukum antar negara. Istilah yang paling tepat, jadi yang bisa dipakai dan relevan digunakan di dunia yang modern ini adalah hukum internasional. Kenapa sih itu yang paling relevan? Ya karena hubungan global sekarang tidak hanya melibatkan negara saja.
Mungkin ya dulu konsep hukum antar negara memang lebih cocok karena fokusnya hanya pada hubungan antar pemerintah satu dengan pemerintah lainnya. Tapi sekarang dunia tuh sudah berubah ya. Sekarang tuh udah ada yang namanya organisasi internasional seperti kayak Perserikatan Bangsa-Bangsa, perusahaan multinasional, bahkan kayak individu bisa menjadi subjek dalam hukum internasional. Kayak contohnya tadi, individu itu bisa andil di dalam mahkamah pidana internasional atas kejahatan internasional. Ya, artinya hukum itu tidak lagi terbatas hanya pada suatu negara saja. Maka karena itu istilah hukum itu yang paling relevan ya hukum internasional tadi. Dan kayak dia tuh jauh lebih luas dan lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Karena mencakup hubungan antar negara, antar organisasi internasional, bahkan dalam kondisi tertentu, yaitu individu tadi. Lalu pertanyaan, apakah hukum internasional itu beneran hukum atau cuma sekedar moral internasional? Jawabannya ya iya, hukum internasional adalah hukum. Walaupun nih tidak memiliki polisi dunia seperti hukum nasional. But hukum internasional tetap memiliki unsur-unsur hukum seperti yang udah aku jelaskan kayak tadi. Dia punya aturan yang mengikat untuk kita patuhi. Dia mempunyai perjanjian yang disepakati bersama dan mekanisme penyelesaian sengketa. Misalnya melalui mahkamah internasional nih. Kayak negara-negara tuh juga terikat oleh perjanjian internasional yang mereka tanda tangani. Jadi kayak prinsip pacta sunt servanda. Kalau aku nggak salah ya. Artinya itu perjanjian harus dipatuhi. Menunjukkan bahwa hukum internasional itu memiliki kekuatan mengikat. Memang penegakannya berbeda dengan hukum nasional. Ia lebih bergantung pada kesadaran, kepentingan bersama, dan reputasi negara di dunia internasional. Tetapi ini tuh tidak membuat dia menjadi sekedar moral. Ia tetap hukum, hanya saja dengan karakter yang berbeda. Jadi, kesimpulannya, di dunia modern, istilah yang paling tepat digunakan ya adalah hukum internasional karena cakupannya tadi luas dan sesuai dengan perkembangan global dan ya hukum internasional itu hukum yang nyata meskipun mekanisme penggeraknya berbeda. Dia bukan sekadar moral dan dengan hukum dalam suatu negara. Semoga kesimpulan ini tuh bisa membantu teman-teman semua dan tentunya juga aku biar kita lebih paham dan mengetahui nih posisi hukum internasional di era globalisasi saat ini. Thank you udah nonton. Bye bye.